Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sita Sutomo, saya anggota dari Partai Indonesia yang sedang bertugas menjadi moderator. Jadi siang ini kita akan melakukan jumpa pers untuk menjelaskan mengenai policy brief yang disiapkan oleh Aliansi Filantropi untuk akuntabilitas sumbangan. Policy briefnya ini apa isinya nanti saya serahkan saja sebagai kejutan dari teman-teman Pak Melwan di sini yang sudah hadir. Terima kasih Pak untuk membantu menjelaskan. Nah, mungkin sedikit informasi tentang Aliansi Filantropi untuk akuntabilitas sumbangan ini yang mungkin belum begitu terkenal untuk teman-teman yang ada di semuanya. Jadi Aliansi Filantropi untuk akuntabilitas sumbangan ini adalah merupakan prakarsa kolaboratif lebih dari 100 organisasi dan kegiatan filantropi yang bertujuan untuk mendorong regulasi yang memperkuat akuntabilitas pendalaman, pengelolaan dan penyaluran sumbangan atau filantropi di Indonesia. Inisiator dan penggerak aliansi terdiri dari yayasan keluarga, ada juga yayasan perusahaan, yayasan keagamaan, dan yayasan independen, serta individu. Organisasi dan para pegiat filantropi ini telah melakukan upaya advokasi dan mengusulkan adanya rancangan undang-undang penyelenggaraan sumbangan sebagai revisi dari undang-undang pengumpulan modal. Dan inisiatif ini dilakukan sejak tahun 2018. Undang-undang PUB sendiri sudah ada sejak tahun 1991. Dan aliansi ini dikoordinasikan oleh Perhimpunan Filantropi Indonesia atau PFI yang menaungi banyak anggota-anggotanya. Nah, sedikit mungkin pengantar mengenai kenapa kok kita perlu mengadakan kegiatan ini. Jadi salah satu yang menarik dan cukup provokatif pada saat kami melakukan proses konsultasi tentu saja adalah statement dari seseorang yang saya tidak sebutkan namanya yang mengatakan bahwa kok penyumbang aja dibuat susah sih, berbuat baik itu kok susah, padahal kalau penyumbang itu kan harusnya gampang, kita harus sumbangan dikasih sumbangan langsung melakukan kegiatan yang tidak perlu misalkan kalau itu kebencanaan seperti kemarin kita langsung bergerak semuanya mengumpulkan dana kemudian kita serahkan untuk segera dimanfaatkan. Kenapa? Karena perut lapar tidak mendukung, ujian penurunan tenda sehingga diperlukan dan juga berbagai upaya-upaya lain yang sangat penting dan diinisiasikan oleh pemerintah seperti isu-isu terkait pembangunan berkelanjutan yang tentu saja melalui berbagai himbauan dari mulai Pak Presiden sampai level kelurahan sekalipun adalah partisipasi warga untuk juga ikut membantu misalkan isu-isu stunting gitu. Karena pemerintah tidak akan mungkin dapat melakukan sendiri. Partisipasi warga itu biasanya sebagai upaya gotong royong, apa juga ya Indonesia untuk dapat bersama-sama memajukan negeri. Nah, siang ini kita akan membahas kenapa sih kok sumbangannya susah. Sumbangannya mungkin gampang, tetapi yang menerima sumbangan itu berpotensi bisa mendapatkan masalah karena menerima dana tanpa mengikuti aturan-aturan yang ada. Nah, Aliansi Filantropi Indonesia ini untuk akuntabilitas sumbangan ini menilai regulasi-regulasi terkait pengumpulan uang dan barang yang selama ini menjadi termasuk juga aturan-aturan ditemukan menghambat proses ini. Itu sebabnya kenapa kita katakan berbuat baik itu ternyata nggak tahu. Jadi hambatan ini kemudian menyebabkan sulitnya organisasi-organisasi pengelolaan dana sumbangan ini, sumbangan yang dikumpulkan secara begitu, kemudian untuk dimanfaatkan secara maksimal untuk keperluan tadi, kebersamaan,
saya nanti akan jelaskan oleh teman-teman Pak sini bahwa ada potensi juga untuk dikriminalisasi. Jadi ada potensi pidana terkait hal-hal yang dianggap melanggar karena tidak izin. Nah, siang ini teman-teman aliansi filantropi Bangkita Keuangan akan menjelaskan policy yang sudah disiapkan karena kami telah melakukan pemetaan terhadap berbagai hambatan dan persoalan yang dihadapi oleh filantropi dan dalam menggalang mengelola dan daya gunakan sumber masyarakat. Kenapa policy briefing ini penting? Karena sebagai mitra pemerintah dalam memberikan masukan-masukan untuk membuat proses lebih lancar. Kami ingin sumbangan pemikiran ini menjadi hal yang konstruktif dan positif, sehingga positif ini diharapkan tetap membuka mata kita semuanya upaya apa yang kita bisa lakukan bersama kita antara pemerintah, lembaga swasta, NGO, kita bersama-sama mendorong bagaimana kita bisa memperbaiki proses dari kampus ini sehingga proses masyarakat kembang dengan middle institusi internal yang membantu mengumpulkan dana dan menyalurkannya ini bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, siang hari ini kita akan ditemani oleh beberapa narasumber yang akan memberikan paparan. Yang pertama nanti adalah Mas Hamid, koordinator aliansi filantropi untuk akuntabilitas sumbangan dari Filantropi Indonesia. Yang kedua Mas panggil Abang, orang PTL, kata tembak langsung. Bang Rinsan Tobing, beliau adalah senior National Advocacy and Campaign Manager dari State Indonesia. Kemudian ada Mas Arif Rahmadi Haryono, orang Jawa, General Manager Demas Layanan Sosial dan Advokasi Kota 2, Ketua Bidang Advokasi Kota. Kemudian juga hadir di antara kita bilang Bapak, kayaknya cocok Pak. Kalau panggil Abang, ini lebih mudah Pak. Bapak pilih mana Pak? Karena yang di sini masih milenial semua. Karena kita ada kolonial Pak sudah usia-usia. Jadi kita panggil Bang Nelwan aja ya. Boleh ya Bang Nelwan ya? Biar Bang Nelwan harap kok kita ada harap, itu kan orang Batak itu. Asisten beliau adalah asisten Deputi Kedaruratan dan Manajemen Pasca Bencana dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Kami undang karena Mas Amin sudah dari depan. Kami undang ketiga narasumber lain, Mas Rinsan, Bang Nelwan dan Mas Arif untuk tampil. Oke, ini kan ramai, kita nggak cuma berdua di sini. Kita berpisah. Misalkan slide proyektor. Oke, saya ingin memberikan kesempatan pertama. Kita dengarkan paparan dari Mas Hamid terlebih dahulu. Kemudian nanti disambung dengan Pak Rinsan, kemudian Pak Arif, dan kita minta tanggapan akhir dari Pak Nelwan. Dan baru setelah itu saya izin teman-teman untuk bisa mencatat dulu jika ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang di YouTube mungkin Bang Ali di sana, nggak ketukeran sama Bang Ali Sadikin. Kalau masih kenal Bang Ali Sadikin, nanti bisa disampaikan melalui online. Kemudian jadi 15 menit waktunya masing-masing sebisa mungkin sehingga kita punya kesempatan untuk tanya jawab dengan mereka yang ada di sini. Apa yang dilakukan? Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita semua. Yang pertama Pak Nelwan, terima kasih sudah berkenan hadir dari undang kita untuk proses yang baik terhadap persoalan yang dihadapi oleh teman-teman lembaga filantropi yang selalu datang dari makan juga. Tanpa berpanjang lebar, saya akan langsung masuk ke materi. Oke,
Oke, jadi ini sekilas tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Mbak Cita, jadi saya nggak akan bersinggung lagi. Intinya kami sebagai aliansi tahun 2018 itu sudah melakukan advokasi untuk mengusulkan RUU penyelenggaraan perundangan sebagai revisi dan pengganti undang-undang PUB. Nah, ini perjuangannya panjang. Nah, sementara teman-teman menghadapi persoalan-persoalan yang di depan mata dan tidak bisa menunggu undang-undang ini disahkan. Misalnya setelah kasus ACT kita melihat ada banyak sekali pengetatan terkait perizinan dan pengawasan yang mengacu pada regulasi yang sebenarnya tidak ideal. Regulasinya itu tidak usah, tapi kita dipaksa untuk mentaati regulasi itu. Banyak yang mencoba mentaati, tapi akhirnya nggak bisa juga. Pasal-pasalnya memang sulit untuk ditaati. Nah itu kenapa kemudian kita membuat policy brief ini sebagai solusi jangka pendek untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi karena sudah ada beberapa yang akhirnya memutuskan untuk stop melakukan output fundraising saking frustasinya gitu. Dituntut untuk compliance untuk taat, tapi untuk taat nggak bisa juga sulit juga gitu. Nah policy brief ini disusun dengan memetakan berbagai hambatan ya yang dihadapi oleh teman-teman penggalang. Supaya bahkan kita bikin forum namanya Curhat PUB, jadi teman-teman menyampaikan persoalan-persoalannya dan kita petakan apa itu persoalannya. Nah kita berharap kemudian policy brief ini nantinya kita akan serahkan kepada Kemensos, Kemenko PMK, kemudian Komisi 8 DPR dan pemangku kepentingan lainnya. Dan kita berharap mereka bisa mendampingi kita untuk mencari solusi yang terbaik dari beberapa persoalan yang dihadapi teman-teman pengelola sumbangan atau pengelola PUB. Bapak Ibu yang terhormat, langsung saja langsung. Jadi kalau kita lihat filantropi itu kan pada prinsipnya merupakan bentuk hak warga, hak warga untuk berpartisipasi dalam pembangunan terhadap sumber daya. Jadi ketika kita berfilantropi menyumbang itu sebenarnya kita punya hak untuk membantu negara, untuk partisipasi untuk membantu pemerintah melalui sumber daya yang kita miliki. Nah di sisi lain filantropi ini sekarang berkembang luar biasa, mulai dari penggalangannya, teknik penggalangannya sekarang luar biasa. Penyalurannya juga berkembang, bukan lagi hal-hal yang charity, sekarang sudah bahkan advokasi hukum, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, sampai penyelamatan hewan itu sudah banyak yang mendapatkan dukungan. Nah apalagi kemudian ini bertransformasi ke digital setelah pandemi. Jadi pandemi itu memaksa sebagian besar lembaga filantropi untuk hijrah ke digital. Jadi kita tidak bisa berinteraksi secara langsung, ya mobilisasinya juga besar. Nah, filantropi ini juga menjadi sumber daya alternatif ya, dalam mendukung pemerintah dalam mengatasi persoalan sosial ini dan terbukti. Kita digandeng oleh berbagai kementerian, termasuk Pak Dewan yang menginisiasi forum gerakan solidaritas. Itu teman-teman filantropi banyak bergiat di situ, membantu kebencanaan, membantu mengatasi apa yang disebut dengan kemiskinan ekstrim. Ya. Jadi kita berterima kasih sekali, apresiasi juga kita dilibatkan oleh pemerintah. Nah, di sisi lain juga filantropi ini diakui sebagai pilar pendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, kalau bicara SDG, maka kita bicara program-program jangka panjang, ya, pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kemudian perempuan dan lain-lain yang sifatnya jangka panjang yang bertujuan untuk mencapai SDG. Nah, kegiatannya kegiatan filantropi ini kemudian terhambat terkait regulasi sumbangan disamakan oleh regulasi PUB dalam uang negara yang sekarang dibutuhkan oleh Pasal 8 tahun 2021 pengelolaan PUB, pengelolaan dan menjadi kendala. PUB ini, jadi ini kayak ayam dan telur ya. PUB ini merujuk pada undang-undang PUB yang tahun 61 yang sekarang belum direvisi.
Nah, kasus ACT itu terus terang berdampak pada pengetatan izin, pengawasan, dan kita sebenarnya tidak masalah dengan itu. Karena bahkan teman-teman di filantropi, di lembaga wisata dan lain-lain, mereka juga mengembangkan sistem pengawasan, akuntabilitas, ada kode etik, standar, dan lain-lain untuk memagari kita. Tapi yang jadi masalah kita dipaksa untuk taat pada regulasi yang tidak cocok dengan kita. Regulasi yang memang sudah jadul, sudah rusak. Next, ini regulasinya ya. Jadi kalau kita lihat regulasinya ada Undang-Undang 29 tahun 61 ini yang jadi rujukan pertama yang sedang kita perjuangkan untuk jangka panjang ya untuk memperjuangkan ini. Sekarang sudah masuk prolegnas, tapi prolegnas jangka panjang di DPR. Kemudian turunannya ada PP Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 80 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan. Ada dua keputusan Menteri Sosial. Kemudian terakhir ada Permensos Nomor 8 tahun 2001. Itu saya kasih merah karena Permensos terakhir ini menghapus atau istilahnya apa? Tidak, setelah ada Permensos ini keputusan Menteri itu tidak berlaku lagi disampaikan di situ. Jadi kita tidak bisa lagi menjadikan rujukan. Nah ini yang jadi masalah bagi kita karena Permensos ini terus terang banyak sekali pasal-pasal yang kita sulit untuk patuh gitu, karena pasal-pasalnya sudah tidak relevan, tidak terlalu usang, tidak bisa merespon perkembangan apalagi digital. Itu agak susah sekali. Next, kita akan cek ya satu persatu terkait ini. Misalnya ini beberapa pasal yang kami anggap tanda kutip bermasalah di Permensos PUB. Ketentuan mengenai perizinan di pasal 3 ayat 3 itu disampaikan bahwa semua kegiatan penggalangan sumbangan itu harus berizin. Nah ini susah untuk diterapkan pada saat penanganan bencana yang butuh respon cepat. Kita harus cepat sampai ke ini penggalangan sumbangan diharapkan 6 jam ya standarnya. 6 jam sudah harus di lokasi. Sementara kita harus ngurus izin yang pengurusannya bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan. Jadi nggak mungkin kita patuh dengan perizinan ini pada saat bencana. Sementara seperti Mbak Sita bilang, kalau kita terjun ke bencana bisa salah karena kita nggak patuh secara hukum. Nah itu yang jadi kendala kita. Kemudian yang kedua mengabaikan dan mematikan inisiatif penyelenggaraan sumbangan yang dilakukan oleh individu, komunitas, perusahaan. Itu di pasal 3 ayat 1 dan 2. Di situ disebut yang bisa menggalang dana itu hanya perkumpulan dan yayasan. Sementara filantropi kita ini sekarang berkembang karena ada individu, ya, influencer yang luar biasa, ada komunitas. Sekarang banyak komunitas berbagi, komunitas sedekah, komunitas berbagi nasi, macam-macam gitu. Nah, yang lain perusahaan-perusahaan juga terlibat, termasuk perusahaan media massa yang ada yang berbentuk yayasan, tapi juga masih yang inisiatif yang bagus itu yang menjadi pertanyaan utama. Mau kemana ini? Itu yang di situ ada semua harus izin kecuali kalau di undang-undang itu kecuali sumbangan wajib keagamaan, kegiatan fundraising dalam lingkungan terbatas, termasuk alumni dan lain-lain. Nah di Permensos PUB itu tidak disebut dana keagamaan tapi langsung zakat. Yang jadi pertanyaan bagaimana kemudian dana keagamaan agama lain, ada kolektor, perguruan, dunia, ya, dharma itu yang Hindu ada dunia, yang Buddha ada dharma, ya. Mereka juga melakukan penggalangan juga dan ada yang public fundraising juga. Jadi diskriminatif kemudian karena hanya mencantumkan zakat. Yang jadi pertanyaan juga nanti Mas Arif menyatakan, bagaimana dengan infak sedekah? Apakah harus izin? Itu juga jadi karena infak sedekah sudah diatur di undang-undang zakat. Nah ini yang kelanjuran yang akan muncul. Nah diskriminasi juga terlihat dari penyalurannya, karena di penyaluran itu disebut beberapa ya, misalnya ada
terkait kebencanaan macam-macam. Dan itu kemudian stop di titik tertentu, misalnya saya perlu baca ini. Nah yang jadi masalah ada banyak kegiatan, misalnya bantuan hukum, pemberdayaan perlindungan anak, perlindungan terhadap perempuan itu tidak tercantum di situ. Sementara di situ tidak ada poin misalnya dan kegiatan-kegiatan lain yang tidak melanggar hukum. Jadi itu bisa terbuka. Ya. Tapi di situ hanya dikunci pada persoalan-persoalan yang sifatnya karitatif. Akibatnya banyak teman-teman yang mengajukan izin untuk non karitatif, misalnya ada yang layanan hukum, itu nggak keluar izinnya. Karena di situ tidak tercantum. Nah ini yang jadi masalah. Sementara kita di Indonesia banyak sekali, saya masih teman-teman LBH bergerak di bantuan hukum, Save the Children ada perlindungan anak dan lain-lain yang tidak tercantum di situ. Itu yang jadi masalah. Jadi pasalnya terkunci, gitu ya. Nah kemudian penetapan masa berlaku perizinan, ya, ini pasal 11 ayat 1 yang itu hanya 3 bulan. Dan masa pelaporan sumbangan di pasal 25 ayat 3 ya, yang sulit diterapkan oleh organisasi yang memiliki program filantropi yang rutin. Jadi izinnya hanya 3 bulan dan kita harus ngurus lagi. Bayangin Save the Children yang tiap hari ya, sepanjang tahun melakukan penggalangan dana, setiap 3 bulan harus izin lagi dan izin lagi. Dan izinnya itu bukan untuk program keseluruhan, izinnya itu untuk program spesifik. Jadi kalau Save the Children punya 5 program, 5-5-nya harus izin. Jadi rumitnya itu yang akhirnya kita sampai pada kesimpulan kok berbuat saya baik saja susah. Itu yang jadi masalah. Nah kemudian yang lain adalah ketentuan yang mengatur cakupan PUB. Jadi di PUB itu ada ketentuan di pasal 9 ayat 1, 2, dan 3 bahwa kegiatan penggalangan uang dan barang itu harus ditentukan cakupannya. Apakah cakupannya atau ruang lingkupnya itu lokal, regional, atau nasional. Kalau lokal izinnya ke Dinsos kabupaten, kalau regional ke provinsi, kalau nasional ke Kemensos. Nah yang jadi pertanyaan, sebagian besar pakai digital sekarang. Jadi ini pasti nggak bisa diterapkan karena sebagian besar pakai digital. Bagaimana kemudian yang pakai digital dipaksa untuk Anda harus nentuin nih mau di Tangerang Selatan lah. Sementara kita pakai digital yang tidak bisa sekat dan waktu, tidak bisa lagi ada sekat uang dan waktu. Nah itu yang jadi masalah gitu. Jadi misalnya kita menentukan penggalangan dana kami adalah di misalnya katakanlah teman-teman di Papua pakai digital, itu otomatis harus mengurus ke Jakarta karena dia kan nasional. Untuk ke Jakarta itu izinnya berjenjang. Harus dapat rekomendasi dari kabupaten dapat rekomendasi provinsi, baru ke Kemensos. Rumit sekali jadinya. Ya. Dan sekali lagi aturan ini sudah nggak bisa diterapkan di era digital seperti sekarang. Kemudian paradigma dan pengertian sumbangan di mana sebagai kegiatan temporer berorientasi pada kegiatan karitatif, yaitu di pasal 14 ayat 1, 16 kemudian pasal 16, pasal 25 ayat 3. Sehingga menyulitkan pengelola PUB untuk mengembangkan program-program strategik jangka panjang. Jadi misalnya tadi ya izinnya 3 bulan. Sementara kita bekerja sama dengan misalnya Kemenko PMK untuk kemiskinan ekstrim itu nggak bisa untuk cuma 3 bulan. Itu program yang jangka panjang. Kita bicara SDG, nggak mungkin 3 bulan. 3 bulan mau ngapain? Nah jadi akhirnya kita bilang ngomong kosong kita bicara semua itu. Sementara aturannya begini. Jadi misalnya saya ketik nih ya, yang pasal 14 ayat 1 dan hasil PUB berbentuk uang bagaimana dimaksud dalam pasal 12 disalurkan dengan ketentuan. Kalau untuk pembangunan dan untuk fasilitas fisik harus selesai disalurkan paling lambat 1 tahun. Nah kemudian lucunya untuk penanganan melalui pembangunan non fisik rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 bulan. Jadi kalau fisik itu asumsi mereka 1 tahun. Nah non fisik salah. Sementara kita diharapkan oleh pemerintah untuk mendukung
tadi pengentasan kemiskinan ekstrim, dan semua sosialnya jangka panjang. Kemudian penetapan biaya penyaluran pengelolaan PUB dan ketentuan dana operasional 10% untuk kegiatan penggalangan sumbangan pasal 18 ayat 1 dan 2 menghambat pengelola PUB untuk menyalurkan sumbangan ke wilayah terpencil. Jadi ada ketentuan kalau kita menggalang dana kita boleh menggunakan mengacu pada PP-nya itu 10%, tapi itu hanya untuk penggalangan sumbangan. Di undang-undang di sini disampaikan untuk penyaluran itu harus ditanggung oleh penyelenggara. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita mau menyalurkan sumbangan ke Papua, itu kita harus menanggung sendiri, nggak boleh ngutip dari sumbangan itu. Siapa yang mau ngantar bantuan ke Papua? Nah, ini yang nggak masuk akal jadinya, dan kita mau berupaya untuk taat seperti apapun nggak bisa, karena faktanya memang tidak mungkin untuk penyaluran ke wilayah-wilayah terpencil dibebankan kita. Nah, yang lain adalah kebijakan antar kementerian terkait PUB ini tidak sinkron dan tumpang tindih. Jadi itu beberapa nanti yang soal tidak sinkron dan tumpang tindih Mas Arief akan mengeksplor setelah ini. Jadi ini ada persoalan-persoalan yang sifatnya terkait pasal-pasal, tapi ada persoalan-persoalan yang sifatnya teknis. Itu nanti Mas Incan. Baik, terima kasih Mas. Menarik sekali temuan-temuan yang didapatkan untuk aliansi. Ini salah satunya karena versi curcol yang pernah diadakan. Semua teman-teman yang melakukan sumbangan ini berkumpul kemudian waktu di atas ya. Diajak untuk curhat selama 2 jam setengah kalau nggak salah, muter aja nulis curhatan-curhatan ini, dan ini yang dikumpulkan dan inilah kemudian menjadi catatan-catatan penting tadi yang sana. Jadi kalau berbuat baik itu susah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya bisa berbuat baik. Jadi mungkin teman-teman pemirsa nanti dan Mas Arief bisa berbagi tidak hanya curcol juga, tetapi juga mengulik lebih tajam apa saja sih yang sebetulnya perlu diperhatikan gitu ya, sehingga kita punya upaya cepat, harapan kita memberikan pemahaman cepat gitu ya, agar kebutuhan ini bisa tercairkan dan orang-orang atau teman-teman atau lembaga yang melakukan pengumpulan sumbangan bisa mulai melakukan aktivitasnya dengan bernyanyi, tidak merasa bahwa dia akan mendapat masalah karena pemirsa silakan lebih macam dari apa yang disampaikan Mas tadi. Baik, sebelum menuki lompat dulu. Karena kan kalau ada masalah kita lihat penyebabnya apa sih? Cause-nya apa? Tadi ada disampaikan oleh Pak Kapit, tapi saya mau menggali sedikit karena itu sangat penting. Harus ada perubahan paradigma shift dari bagaimana melihat PUB ini. Karena kalau inilah menjadi menurut kami akar dari munculnya persoalan-persoalan di dalam aturan dan peraturan yang tidak bisa mengakomodir kebutuhan PUB itu sendiri, penggunaannya dan perkembangan sampai saat ini. Paradigmanya kan masih berbasis jaringan. Jaringan itu seperti apa sih gitu ya? Itu pasti berbasis belas kasihan, singkat. Lalu kalau dari saya ada, dari kamu ada juga dong, gitu ya. Nah, makanya muncul tadi isu-isu soal 10% untuk penyaluran, pengumpulan, tapi penyaluran itu ditanggung jawab kalian loh. Nah, sudah ada nih dari pemerintah. Kedua, caranya di 13 saja cukup ya. Padahal kalau Pak Hamid tadi bilang, jadi pemahaman ini atau PUB ini boleh kita katakan sebagai pendanaan alternatif, atau boleh saya katakan menjadi pilihan pendanaan juga karena jumlahnya sangat besar gitu ya di Indonesia ini. Nah, itulah menjadi menurut kami dan memunculkan atau boleh saya katakan membuat peraturan seperti yang ada sekarang
sehingga kita tidak bisa melakukannya. Sementara peraturan-peraturan dan undang-undang memungkinkan membuka peluang bagi masyarakat yang terlibat. Gitu ya, di undang-undang nomor 9 ini ya, itu di bagian penjelasan jelas bahwa kita mengaku upaya semua undang-undang kesejahteraan sosial, jadi ada 3 SKP ya, nomor 11 tahun 2009. Itu sudah membuat kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk berkontribusi. Lalu ada undang-undang pembangunan nasional, kalau nggak salah nomor 25 tahun 2000, juga ada undang-undang. Nah, di mana sih masalahnya? Di mana sih teknis persoalannya gitu ya? Tadi sedikit sudah dibahas Bang Hamid. Soal izin misalkan, bisa kita bayangkan gitu ya. Kita mengurus izin ini sekarang tapi bisa selesai 3 bulan kemudian, dan masa berlaku izinnya 3 bulan. Bukan ketika izin dikeluarkan, tapi ketika mulai menyampaikan izin gitu. Mengajukan. Itu isu pertama. Yang kedua, begitu izin kalau kita mengumpulkan dana, kita ada yang face to face gitu ya, di jalan gitu mengumpulkan dana, dan yang terkumpul berkumpul sendiri gitu ya. Lalu merencanakan pengadaannya, penyalurannya, mengirimnya, melaporkannya. Dan satu yang mengkhawatirkan adalah laporan ini harus diaudit setiap PUB, setiap satu izin PUB harus audit, at least di atas 500 juta. So bisa kita bayangkan, katakanlah setahun 4 PUB, 4 audit. Biasanya kita kan kalau audit itu laporan tahunan ya. Financial statement itu ya, itu harusnya sekali setahun. Itu yang pertama menurut kami menjadi tantangan buat kita untuk menyalurkan dana pengumpul. Even save the children ya, sebagai salah contoh, kita secara kita mengatakan kita harus manut itu dari kita. Lalu ada sumbangan yang sifatnya individual yang langsung dari pengurangan kredit dari perbankan gitu ya. Itu kita bisa menarik misalkan 1 hari saja langsung keluar sekian miliar gitu. Tapi proses pengadaan dana kan mencari programnya apa, lalu kemudian apa istilahnya menyalurkannya. Teman-teman, sedikit bercerita saja. Beberapa 3 bulan lalu kita dengan nilai 2 miliar buku saja. Karena tadi kita menggunakan itu 3 bulan. Kita beli buku 2 miliar, pengadaannya butuh waktu. Penyalurannya kemana? Lalu kemudian pelaporannya. Dan harus ada daftar individu penerimanya dan sebagainya. A lot of effort, gitu ya. Sementara ini harus one off. 1 PUB, 1 kegiatan selesai. Sementara kita harus berkelanjutan. Sustainability harus ada. Jadi dengan ada sekarang, ketika pemerintah mengatakan, mesti bantu kita dong untuk program apa saja ya. Tapi ketika pendekatan seperti itu sangat susah dilakukan. Yang kedua adalah perizinan dan gitu ya. Kita harus ada dari kalau skopnya di kabupaten kota dari Bupati Wali Kota. Lalu kalau skopnya antar kota itu dari provinsi, kalau di provinsi dan luar itu dari menteri gitu ya. Akan tetapi gitu, tidak jelas sih di Permensos itu kalau dari terdapat dari menteri, apakah masih ada izin dari bupati dan gubernur di mana kita beroperasi? Karena apa? Judisnya tidak ada, sehingga kita kalau mau menerjemahkan sendiri kita khawatir itu menjadi salah, gitu ya. Khawatir menjadi tidak tepat dan melanggar peraturan. Tadi saya juga berdiskusi dengan Hamid. Ini bisa dipidanakan loh. Ternyata di undang-undangnya mengatakan begitu. Kalau kita mengadakan pengumpulan uang dan barang tanpa izin, tidak bisa dipidana. Memang secara jumlah sih tidak seberapa bu ya, 10.000 gitu ya, bisa kita bayar gitu. Tapi bukan di situ intinya gitu ya. Kita terpidana gitu loh. Dicap terpidana gitu, bukan masalah jumlahnya 10.000 atau 3 bulan kurungan, no. Tapi pada sini sudah ada persepsi, ada nama baik, ada
value kita yang dikorbankan karena melanggar itu. Nah, kita dalam konteks sebagai organisasi mengupayakan juga resources kita setiap 2 bulan bikin izin baru, kita menyiapkan RAB lagi, kita menyiapkan gimana harus kita laksanakan, dan ternyata tetap kita coba matchingkan dengan program yang ada, karena kan tidak bisa menggunakan dana itu untuk biaya operasional kita, bayar gaji, bayar pegawai itu nggak bisa. So kita coba mematch dengan program-program yang ada. Dan tetap tidak bisa juga karena itu jadi additional work untuk program yang sudah ada. Ya kita bilang, kalau pembicaraan itu butuh squad, untuk orang. Nah itu yang untuk ikan kita saja butuh 2 minggu, Pak. Untuk rekrutmen aja butuh, iya kan? Iya, untuk rekrutmen aja 2 minggu rekrutmen gitu kan. Baru proses interview 2 minggu lagi. Lalu kemudian biasanya one month notice mas ya. Begitu sudah kontrak one month notice nih kan. Nah, sebulan bekerja udah kita pecat. Oh, ini habis gitu. So, sangat-sangat tidak bisa kita upayakan gitu ya untuk bisa mengikuti aturan ini. Nah, jadi inkonsistensi ini juga menjadi salah satu yang mengkhawatirkan kami karena kita kan nggak boleh menafsirkan hukum ya. Itu harus jelas. Peraturan kayak implement ini. Karena misalkan kalau teman-teman melihat peruntukan itu menggunakan kata bidang ya, bukan aktivitas. Oke, bidang bencana. Sebenarnya bencana ada lokasi, ada mitigasi bencana, ada training, ada capacity building di bidang lingkungan hidup. Itu ada juga gitu. Nah, ketika itu mau kita bilang berarti bisa advokasi. Ini kan kata bidang gitu loh. Gitu ya. Nah kalau kita tanya staf Kementerian Sosial ini akan berbeda jawaban. Tapi kalau kita langgar pasti kita kalah karena peraturan mengatakan seperti itu gitu ya. Nah itu contohnya. Gitu. Jadi ketika kita mau melakukan kegiatan seperti itu kita kemudian terkendala pada strategi. Lalu penyaluran ada 3 loh, ada individu, ada kelompok dan ada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, kalau kita sudah salurkan ke masyarakat, udah terpenuhi nggak penyalurannya? Artinya kami berpikir, oke nih, di sana ada kelompok masyarakat yang mau kita bantu nih. Sudah kita kumpulkan uang, hari ini terkumpul 2 miliar. Sebulan kemudian disalurkan ke mereka. Apakah itu sudah masuk kata penyalurannya? Ternyata tidak. Karena harus jelas kegiatannya apa, siapa penerimanya, lalu harus ada berita acaranya. Dari mana kita mengupayakan dana, dari mana kita mengupayakan resources untuk mengelola itu. Jadi itu beberapa hal yang menurut kami juga secara koalisi maupun pengalaman organisasi secara sendiri. Peraturan yang ada ini belum mengakomodir kebutuhan dan sangat banyak ya di samping prakteknya, tujuannya pelaksanaan juga perkembangannya dan apakah bisa individu seorang influencer misalkan tadi kami sudah mengatakan karena bisa mengumpulkan dana untuk disalurkan gitu. Nah betul juga sampai hari ini tiap hari itu ada masuk ke WhatsApp saya yang kasih banget. Tadi saya maaf juga nanya mas, ada ide BUMD ini nggak gitu kan? Iya, ini ada 1, 2, 3 gitu. Kalau ada saya sumbang gitu. Kalian belajar gitu ya, gimana cara ngurusnya gitu. Itu beberapa contohnya. Lalu kemudian, nah dalam tadi ya hal-hal yang tadi itu ya baik pelaporan, penyaluran, lalu kemudian adanya audit keuangan. Yang short-term, kantoran, 2 bulan, ya. Kompleksitas program kita tidak bisa belum terakomodir dalam peraturan tersebut. Jadi kalau Pak Sita tadi bertanya, bagaimana kita menuntut kita maunya seperti bagaimana akuntabilitas kita itu akan kita tuangkan juga secara bersama-sama. Itu Bapak Ibu sekalian beberapa hal sangat teknis yang kita alami, yang kita coba
eh, gitu ya. Ada uang yang sampai 6 miliar tapi kita hanya bisa menghabiskan 500 juta gitu. Karena tadi kita harus matching dengan program, orangnya nggak ada, lalu kemudian apa ketika kita mematchkan dengan program yang sudah existing itu tetap juga timing dan sebagainya. So beberapa kendala kita dalam hal yang dialami oleh Save the Children, tapi pada kesimpulannya adalah kita ingin mendorong agar ada peraturan lebih akomodatif dan tentunya kita juga akan berusaha keras untuk bisa akuntabel terhadap pengumpulan uang atau barang ataupun sumbangan. Demikian, terima kasih. Terima kasih dan kembali diskusi cukupnya teruskan di sini dan sudah ini penting gitu ya karena banyak kesamaan dari yang tadi sudah disampaikan juga dari saudara. Mungkin akan lebih tebal lagi garisnya kalau kita minta Mas Arief nanti juga berbagi mumpung ada karyawan kita secara sama karyawan kayaknya bisa jadi podcast sosial. Baik, saudara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Mbak Citra, terima kasih, Mas Hamid, Pak Richard, Pak Herwan. Pertama yang ingin kami sampaikan terkait dengan silang soal masuk PUB. Dalam beberapa kali forum di tingkat regional maupun global, terutama terkait dengan SDGs atau terkait dengan GDPR, itu selalu disampaikan terkait dengan dua hal yang menjadi fokus. Yang satu, terjadi penurunan capaian progres terkait dengan capaian SDGs terutama di Indonesia, dan tidak hanya di Indonesia, semua negara mengalami pelambatan yang cukup signifikan karena kasus COVID dan lain sebagainya. Tapi kemudian karena COVID itu juga kemudian membuka poin yang kedua terkait dengan pendanaan, bahwa selama ini terkait dengan pendanaan konvensional untuk mendanai program berkelanjutan terkait dengan pemenuhan hak dasar itu mengalami pengurangan yang cukup signifikan. Lalu di situ banyak negara mulai memilih pendanaan alternatif. Ini masih kami sebagai alternatif. Indonesia yang menjadi salah satu focal point terkait dengan isu pendanaan alternatif itu adalah dengan philanthropi Islam. Dan zakat tentang sedekah wakaf itu sudah mulai dilirik dalam mempertimbangkan bahwa potensi masyarakat Islam di sana tinggi, budaya beragama sangat tinggi, keinginan untuk menjadi seorang relawan juga sangat baik. Itu membuat global melihat Indonesia menjadi ceruk pasar yang cukup menarik untuk dikembangkan aktivitas filantropi dan pengembangannya, terutama berbasis agama. Nah, dari situ pemerintah sebenarnya menanggapi dengan positif bahwa oke, ini ada ruang yang cukup baik untuk kita lebarkan ruang partisipasi tersebut untuk pendanaan pembangunan, pendanaan hak dasar dan lain sebagainya. Tapi ternyata apa istilahnya keinginan dari pemerintah itu kurang begitu nyambung dengan apa yang kemudian yang terjadi ada yang disampaikan oleh Mas Hamid dan Pak Richard. Dalam konteks misalnya perizinan, saya ingin menyampaikan langsung saya dengan udah lompat langsung ke isunya lebih banyak kira-kira ya. Jadi ketika kita dibuai oleh angka potensi zakat yang besar, angka potensi infak sedekah wakaf yang sangat tinggi dari masyarakat Indonesia, Muslim Indonesia misalnya. Di sisi lain ketika dana potensi itu tidak besar, tapi ruang partisipasinya kemudian dikunci. Jadi ketika kemudian dari yang kita itu betul, dan ini saya tambahkan. Ketika masyarakat ingin berdonasi itu membutuhkan izin. Dalam konteks berbeda misalnya izin itu ada di dalam di bawah paling akhirnya menggunakan pengelolaan zakat, menggunakan 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Di situ ada mekanisme perizinan bagi lembaga untuk melakukan aktivitas mulai dari penghimpunan, pendayagunaan, penyaluran, pendistribusian, bahkan juga pelaporan.
itu dalam satu keputusan Excel itu oke. Tapi kemudian lahirlah Permensos 8 2021. Yang ini kami awalnya berpikir, oke, kita nggak masuk. Kenapa? Karena kami sebagai misalnya lembaga zakat di bawah umbrella undang-undang zakat, di bawah supervisi dari Kementerian Agama, kami nggak masuk. Tapi kenyataannya kami diminta untuk mengurus perizinan, karena salah satu komitmen dalam Permensos 8 2021 itu adalah kebencanaan, ada aktivitas kebencanaan. Jadi kalau misalnya kita berbicara Cianjur, tadi misalnya oleh Pak Lina, saya konfirmasi bahwa kami diminta untuk mengurus aktivitas perizinan untuk berbagi ketika kita mau melakukan respon ke Cianjur. Ini jadi kendala. Kendalanya adalah kami berpikir bahwa kita bukannya memberdesakan, sudah ditawari oleh pemerintah. Kami bahkan sudah legalnya dalam konteks adalah kami sebagai sebuah lembaga yang mendapatkan izin. Maka karena izin lembaga itu sudah masuk, aktivitasnya juga semestinya sudah include. Tapi di dalam Permensos sekarang kemudian menganggap bahwa perusahaan itu harus ada izinnya. Jadi kami harus double, harus menambah. Ini sedikit banyak jadi menimbulkan perizinan kalau kami bilang. Jadi kebijakannya jadi tumpang tindih. Satu sisi sekali lagi kalau kami bilang bahwa misalnya dinyatakan ini adalah untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Kami ingin menyatakan dalam konteks connectivity lembaga kedermawanan, karena basisnya harus kepercayaan dari donatur, maka tidak mungkin sebuah lembaga yang menerima donasi itu menyalahi aturan yang paling dasar, jadi tidak transparan dan tidak akuntabel dengan aktivitasnya. Pasti melaporkan, pasti memberikan report, pasti memberikan update. Kalau tidak melakukan itu, saya bisa yakinkan tidak perlu menunggu 3 bulan, itu memang sudah tutup karena sudah ditinggal oleh donaturnya. Anda ini, saya sudah menyumbang 1 juta, kok saya nunggu laporannya nggak ada. Itu dan kalau gitu saya nggak mau lapor, nggak mau donasi lagi ke lembaga. Itu kita akan menghadapi risiko seperti itu. Maka kebutuhan untuk transparansi itu pasti sudah akan terpenuhi karena connectivity-nya, lembaga dan organisasi itu adalah basisnya kepercayaan. Jadi poin yang kedua kalau kemudian kita bicara soal masalah regulasi ini, memang punya regulasi yang tumpang tindih dan ini sedikit banyak akan mempengaruhi perubahan aktivitas dan partisipasi kita semua. Eventually ini pada akhirnya ini akan berdampak juga pada target-target capaian dari pemerintah itu sendiri sebagai SDGs, pengurangan risiko bencana dan lain sebagainya. Jadi mungkin pesan yang harus disampaikan pada korban siang hari ini adalah mungkin kita harus mulai melihat kembali aturan-aturan regulasi yang tidak sinkron satu sama lain. Regulasi di bidang agama berbicara apa, regulasi di bidang sosial itu bicara soal apa. Ada irisan lalu kami melakukan irisan antara agama sama sosial, lalu dianggapnya sudah aku berdua ini kan sebenarnya menggambar. Nah, sebenarnya pemerintah juga tidak tapi yang saya ingin menyampaikan juga lebih lagi ke atas lagi. Sebenarnya pengalaman yang cukup menarik kalau kita berbicara, tadi saya bicara Cianjur. Sekarang saya mau bicara soal Turki. Di dalam Permensos 8 2021 itu ada lingkup perizinan itu bagi lembaga sosial kemanusiaan di Indonesia yang ingin melakukan aktivitas penghimpunan dan pencalonan luar negeri itu harus mendapatkan izin di Google. Jadi kalau pertama kalau misalnya ada lingkupnya di dalam negeri cukup mengajukan izin ke Kementerian Sosial. Kalau dia mau ke luar negeri, maka dia harus pertama sebelum mengajukan izin ke Kementerian Sosial, dia harus terlebih dahulu mendapatkan clearance dari Kementerian Luar Negeri. Jadi ada banyak kan, ada depan Turki yang kemudian di situ bahkan Presiden Jokowi menyatakan ini sebagai sebuah perkataan yang dalam menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk mengirimkan bantuan. Tiba-tiba kalau masyarakat mau membantu, ini harus izin dulu ke Kementerian Luar Negeri, Pak
aku kok ngajar ini lima segala macam. Terus kemudian kalau sudah dapat masuk ke kementerian sosial, kemudian uji dan yang harus dipikirkan adalah baik nanti minta izin ke Kemenlu maupun ke Mensos itu tidak jelas pada soal itu perizinannya. Kasusnya pemerintah Juni misalnya bulan Januari untuk aktivitas Februari sampai April, izin itu baru bisa bulan April. Jadi pas Februari kita pakai lagi pemeriksaan ya. Jadi masuk izinnya. Nah, tetapi kalau untuk kasus seperti kemarin ini menjadi sebuah pengalaman yang cukup benar. Experience-nya adalah lembaga kemanusiaan itu merapat ke pemerintah untuk berkolaborasi, melakukan kolaborasi. Lalu di situ muncullah ruang-ruang partisipasi cukup menarik, di mana antara pemerintah dengan masyarakat sipil itu saling berbagi peran. Pemerintah punya akses, pemerintah punya informasi, pemerintah punya bisa membangun relasi diplomasi dengan pemerintah lokal, dengan pemerintah Turki. Lalu di situ masyarakat sipil bisa mengisi ruang-ruang kebutuhan masyarakat. Tidak ada kebutuhan, tidak ada kewajiban untuk melakukan perizinan. Ini sebuah pengalaman yang cukup menarik karena sekali lagi yang dibutuhkan sebenarnya adalah kolaborasi tadi. Jangan kemudian menganggap bahwa karena kemudian aktivitas filantropi atau spiritualwangi ya, aktivitas pembangunan itu menjadi sebuah hal yang sangat menakutkan sehingga harus diawasi, sehingga harus direstriksi. Ini menjadi sebuah tindakan yang tidak produktif. Maka kita perlu belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kemarin di Turki. Besar saja ruang kolaborasi. Dari situ kita bisa saling melakukan aktivitas pengawasan dan juga melakukan aktivitas juga rekomendasi yang baik. Dan saya mungkin demikian bahas kita. Terima kasih. Terima kasih Mas Arief, sangat menarik sekali ya. Bagaimana suatu aturan yang dibuat pemerintah atau pemerintah juga yang merelaksasi proses perizinan. Jadi tidak mungkin kalau kita menyuarakan ini kepada pemerintah melalui dialog-dialog yang konstruktif seperti ini, tidak mungkin pengalaman-pengalaman tadi itu bisa menjadi contoh-contoh bahwa ternyata bisa kok kalau memang regulasi itu dibuat sedemikian rupa memang menjaga tentu saja ya sebagai pemerintah sama ya juga tidak menyulitkan, karena kalau menyulitkan jangan-jangan nanti setiap organisasi buka lowongan pekerjaan khusus untuk mengurus izin 24 jam ya, orang itu kan sudah mengurus doang ngomongin tempat-tempatnya pemerintah yang dari izin, jangan-jangan nanti seperti itu. Terima kasih. Sebelum saya ke Bang Nelwan, bisa nggak Mas Hanif menceritakan menyampaikan apa sih yang kemudian dari sosial itu ya, rekomendasi apa sebetulnya yang ingin disampaikan terkait perbaikan regulasi ke depan. Terima kasih Mbak Sita. Jadi setelah kita urai persoalannya, ya, ini sekali lagi ini ada dua persoalan. Satu sisi kita berjuang untuk merevisi undang-undangnya sekarang untuk DPR. Tapi dalam jangka pendek karena sekali lagi teman-teman berhadapan dengan banyak persoalan, maka kemudian kita mengeluarkan mosi ini. Yang rekomendasinya kita berharap dari persoalan-persoalan yang kita uraikan itu kita mendorong satu Kementerian Sosial itu sesegera mungkin merevisi Permensos PUB. Karena faktanya ada banyak sekali pasal-pasal yang tidak bisa diterapkan. Jadi kalau kita memantau juga dilematis juga. Jadi segera merevisi Permensos PUB dengan melibatkan pelaku atau bagian filantropi, karena mereka yang paham persoalan dan isu. Kemudian yang kedua, yang kedua setelah ada revisi dan Permensos PUB itu kita berharap ada juga juknisnya, karena ini yang sekarang terjadi ini seperti yang diceritakan Bang itu ada banyak ketidakkonsistenan karena juknisnya nggak ada. Jadi kita berharap itu direvisi, tapi kemudian dilengkapi dengan juknis. Kalau sekarang direvisi juknisnya percuma karena perjanjiannya nggak sama. Jadi pengajuannya dibenerin dulu, kemudian dilengkapi dengan juknis. Nah yang ketiga kita berharap bisa dibantu
para pihak yang berkepentingan dengan provinsi, Kemenko PMK, kemudian Komisi 8 DPR dan para pemangku kepentingan lain untuk dibantu berdialog dengan Kemensos. Dan sebenarnya kita sudah beberapa kali ya mengirimkan usulan, kita menggelar beberapa diskusi melibatkan Kemensos, kita sudah sampaikan persoalannya tapi mentok gitu. Karena itu kemudian kita berharap dibantu oleh Kemenko PMK, Komisi 8 dan pemangku kepentingan lain untuk berdialog dengan Kemensos untuk mengatasi persoalan terkait Permensos PDKB. Nah, terakhir tentu saja kita berharap para pihak ini tadi Kemensos, Kemenko PMK dan pihak-pihak lain terlibat filantropi dan masyarakat mendukung upaya DPR untuk segera merevisi undang-undang PUP. Penyakitnya juga ada di situ. Permensosnya juga mungkin kalaupun ada perubahan juga tidak bisa berubah banyak karena dia terikat dengan undang-undang PUP. Kita sudah usulkan mulai tahun 2018 dan sekarang baru masuk di prolegnas itu pun masih panjang, jadi perkembangannya masih. Saya kira begitu Mbak Cita. Baik, terima kasih. Ini teman-teman sudah melemparkan PR juga. Dewan sebetulnya. Bang, gimana nih responnya? Datang dicocolin, dia dikasih PR pula gitu ya. Apa tadi Bang ya? Kita cinta kok. Jadi apa sih yang kita bisa lakukan di depan? Rekomendasi persoalannya sudah jelas. Kemudian dari Pak Hamid tadi sudah menyampaikan apa yang namanya super urgent yang harus dikerjakan, kalau enggak teman-teman pada lingkungan kebingungan dan jangan sampai kita kemudian seperti membiarkan melakukan pelanggaran tadi ya dengan kucing-kucingan gitu loh. Jadi apa yang bisa dilakukan di depan? Apa yang dari aliansi yang diharapkan dari aliansi ini bisa membantu? Silakan. Mbak Sita sudah menggunakan kami pasti tadi yang bisa sayangnya memang kurang berkembang dari industri saya paling kecil mana nih pemangku. Tapi saya terima kasih yang pertama kali dulu. Terima kasih teman-teman dari masyarakat sipil dan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masyarakat itu masih peduli dengan masyarakat. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا kami kantor serta beliau kalau cuma kita berbuat fisik seperti minta Pak IDB sudah sulit bagi saya meyakinkan para pihak meskipun kami adalah kementerian koordinator yang memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan penetapan kebijakan dan juga punya fungsi untuk pengendalian pelaksanaan kebijakan itu. Saya menjadi evidentis yang bisa kawal pada saat dalam ruang-ruang formal. Alhamdulillah beberapa aktivitas yang sudah dilakukan kami tidak bergerak
bergerilya bersama-sama mencari solusi-solusi terbaik. Dan tadi juga saya sampaikan dengan mudahnya kita kemarin bisa menggalang dan menjadikan betul-betul dan kesudah. Nggak ada yang dia bagian daripada upaya-upaya yang kami lakukan. Karena sebenarnya kalau saya di sini ada 3 exit strategi bicara. Jangan jawab. Tentunya kita punya wadah gerakan solidaritas dermawan dan penanganan COVID-19 dan alhamdulillah 2 minggu lalu saya sudah menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan tahun 2021-2022 kepada Pak Menko. Saya sampaikan usulan kepada beliau, kaitannya Pak Menko ini harus kita jadikan wadah kolaborasi bersama antara pemerintah dengan masyarakat sipil, dunia usaha dan para pegiat kemanusiaan untuk memperkuat pembiayaan alternatif untuk penanganan isu-isu strategis seperti misalnya penanggulangan bencana, krisis, ekstrim, masalah stunting, pemerataan pembangunan, apalagi pengedaran dan penguatan kapasitas di kepemimpinan lokal. Dan alhamdulillah beliau menyambut baik. Kita nanti akan merevisi Kemenko 35,40 nanti di dan saya lagi tahun 2021 tentang gerakan solidaritas kedermawanan COVID-19 dan lalu bencana. Kita perluas cakupannya menjadi gerakan solidaritas kemanusiaan. Sehingga ini nanti bisa menjadi rumah bersama bagi semua pemangku kepentingan dan ini bisa dijadikan dasar payung hukum semua syaratnya nanti saya lagi pemangku dan saya ada dari sini. Kalau tadi di SK Government 4 tahun 2021 itu di pengarah dari sana berbuatnya Pak Menko. Kemudian wakil pemerintah itu adalah ketua KSP, kami sengaja tidak menempatkan menteri di dalamnya karena kami tidak mau terganggu dengan ego sektor ya. Jadi kami buat sebenarnya satu wakil dari pemerintah yang bisa mempersatukan seluruh kepentingan kementerian lembaga. Jadi juga kami mengatur dari situ ada perwakilan dari masyarakat sipil, dalam diwakili oleh ulama, di Muhammadiyah dan kita tidak lihat Muhammadiyahnya, tapi ada perwakilan masyarakat sipil di dalamnya akan menjadi bridging bagi seluruh masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Kami juga menyediakan waktu juga bagi yang dalam hal ini misalnya adalah dari ketua Basnas ya Pak. Ketua Basnas sebagai perwakilan dari Jokowi. Kami tidak membedakan lembaga zakat dan lembaga sosial lainnya, tapi kalau ini nanti dianggap masih belum ada keterwakilan, sepertinya Mas Hamid ini kita harus kita masukkan di anggota pengarah sebagai wakil dari aliansi dan program. Artinya supaya jelas, jadi besok kalau ada kegiatan-kegiatan aktivitas dari lembaga filantropi tidak ada lagi yang bertanya-tanya, karena sudah ada izin, sudah ada petunjuk, sudah ada pelaksanaan, dan sudah ada program yang terarah, dan sudah punya time frame-nya direncanakan jauh-jauh hari. Itu mungkin dari sisi payung hukum untuk jangka pendek, tapi saya kira memang untuk jangka panjang tetap undang-undang PUB ini menjadi tugas kita bersama untuk sebagai orang merevisinya. Karena kalau kita nanti bertuju mata ke sana, saya kira itu sama saja kita membahas mana duluan PUB dan apa yang akhirnya kita berdebat habis energi kita. Kalau kita pinjam lagi istilah pepatah Melayu, orang habis isinya jenazah. Jadi kita lakukan pekerjaan yang sia-sia, padahal ada banyak yang membutuhkan urusan yang lebih cepat, yang lebih intens, yang lebih penting dan tidak bisa ditunda.
Jadi kita tidak akan bahas dari kita membahas awal. Kemudian eksis strategi yang ketiga, saya kira memang kita juga harus paham urusan-urusan kemanusiaan ini sebenarnya kita tidak perlu menunggu kejadian karena kita kan sudah punya target-target sasaran nasional. Karena kan misalnya angka kemiskinan di Indonesia itu tahun 2024 itu sudah harus kita mencapai 7,5%. Dan di tahun 2030 sesuai SDGs hanya dari 5%. Kemudian untuk kemiskinan ekstrim kita harus mampu menghapuskan di angka 0 pada di akhir 2024. Angka stunting juga kita sudah harus berada di bawah 3,5% nanti di akhir 2024. Dan ada satu lagi yang kita harus uji bersama-sama, resiliensi berkelanjutan harus terwujud di tahun 2025. Dan ini sekaligus juga kalau kita bicara tentang pemberdayaan, advokasi, perlindungan kelompok-kelompok rentan dan kelompok-kelompok masyarakat yang termarginalkan, kita juga sudah punya target sasaran yang jelas yang tertuang di dalam dokumen perencanaan resmi menuju Indonesia emas 2045. So, saya kira ini semua menjadi sasaran karena kebijakan-kebijakan yang disusun ini bukan hanya menjadi beban pemerintah. Saya kira kita sudah sepakat meratifikasi SDGs rujukan bagi pelaksanaan kebijakan pembangunan kita secara nasional, artinya tidak terkecuali dengan kemitraan global yang ada di dalam. Semua pihak terlibat, semua pihak punya komitmen. Tetapi komitmen semacam ini tidak kita laksanakan lagi secara sendiri-sendiri. Kita berkumpul, berserikat, beroperasi, ya, yang didasari dengan prinsip kolaboratif governance, for public policy, for public service. Jadi kita melakukan pelayanan publik itu bukan lagi menjadi dominasi pemerintah saja, tapi juga sudah menjadi ruang publik, ruang bagi masyarakat sipil, ruang bagi dunia usaha, ruang bagi praktisi, ruang bagi private sektor, akademisi, lembaga riset, dan media. Kalau kita kita inginkan sejak negeri merdeka, saya nggak yakin itu bisa kita capai di 2024 tanpa membangun seluruh kekuatan kita. Saya kira ini Mas Hamid. Jadi apa nanti menjadi pada dasar evidence bagi kita melakukan operasi kemanusiaan. Kami sekarang sedang bekerja sama dengan beberapa lembaga donor dan lembaga-lembaga agensi yang bertanggung jawab PBB untuk menyusun anticipatory action plan. Dilakukan oleh rekan-rekan dari Sendesil, ya. Kita sudah bisa jauh-jauh hari dan setiap saat kita sudah bisa melakukan fundraising. Karena di dalam gerakan solidaritas itu kebetulan kami di situ selain tim koordinasi kami juga membentuk tim pelaksana. Tim pelaksana itu nanti di sana ada satu pojok pengerahan sumber daya nasional dan internasional. Jadi nanti di sana akan kita dudukkan jadi apapun yang kita kerjakan saya kira susah.
sambil menunggu tadi perubahan undang-undang itu supaya kita tidak bekerja tanpa dasar dianggap liar dan semacam itu namanya pembagian tugas. Kalau pemerintah hari ini masih menganggap diri itu mengendalikan sebagai sekretariat, dan saya kira itu tidak yang itu. Makanya tadi malam saya masih bilang sama Mas Ali, pastikan negara kita dari Komisi 8 hadir supaya kita bisa berbagi peran, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman untuk kita mengurai berbagai masalah. Kalau kita anggap ini masalah terus, saya kira kita tidak akan pernah melangkah. Kita harus berangkat dari pemikiran isu, bukan masalah. Kalau kita menyelesaikan, membuat satu gerakan, membuat satu program, hanya menyelesaikan masalah, kita tidak pernah tunggu. Karena saat masalah selesai, ada masalah lain yang perlu diselesaikan. Tapi kalau kita berangkat dari isu, berarti di sana ada potensi, ada demand, ada potensi, ada demand, kemudian kita lihat celahnya, di mana gap-nya. Nah, gap inilah kemudian nanti akan kita isi. Kalau tidak, ya, semuanya akan bolong dan tenggelam, tidak akan menyelesaikan problem masalah. Walaupun tidak sempurna jawaban saya, setidaknya saya menawarkan 3 strategi, dan saya kira ini layak kita jadikan rumah bersama. Dan kami berkomitmen, kami membuka ruang satu sekretariat bersama buat kita semua di kantor PMK untuk membicarakan hal-hal yang seperti itu supaya nanti saya tidak terganggu hidup saya lagi yang mengamalkan bisa sapi siapa lagi Pak Mas Roni, Mas Rofi, siapa lagi Mas Adi, dan saya buka satu ruangan buat kita di sana, kita berkantor di situ dan kita bahas berbagai isu permasalahan yang menjadi hambatan-hambatan. Dan tentu kami akan menjembatani menjadi bridging. Baik, terima kasih Pak. Tangan dulu dong. Sekretariat tadi yang terhidup itu bukan cara panewan agar semua yang terlibat di sekretariat itu lamaran ditelepon gitu. Jadi terbalik, jadi menurut saya jadi lebih daripada sebelumnya yang lainnya adalah menarik sekali karena tadi dari respon yang Pak Nelwan sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi pencerah bagi pemerintah ya, pihak pemerintah kepentingan yang lain. Jadi tadi kan dari Bang Nisan bilang ini paradigmanya harus diganti, dari salah aja paradigma yang bahasa Jawanya sakit gitu ya. Oh butuh uang untuk cari untuk donasi singkat, bukan kalau ada program jangka panjang. Secara langsung Pak Bang Nelwan sudah sampaikan bahwa ini hampir semua yang dijelaskan nyaris cari ketolnya itu kecil sekali ya, karena dibicarakan mengenai bagaimana saldo, kemiskinan paling rentan sekalipun berarti memang dari persepsi Kemenko saat ini adalah jangka panjang dan sementara supaya bisa dilakukan, supaya teman-teman bisa berkira menggunakan apa yang quote-unquote mungkin baru bisa saya baru dari aturan dari Kemenko. Tapi biar bagaimanapun jangan sampai ini kan perlu kita juga PR buat Bang Nelwan juga bagaimana kemudian posisi si peraturan yang baru dari Kemenko dengan Permensos yang disampaikan sehingga walaupun sudah ada aturan dari Kemenko, aturan lebih tetap tidak bisa dikatakan upaya untuk memperbaiki Permensosnya. Ya. Jadi ini untuk mengisi gap regulasi yang membuat teman-teman tidak bisa bergerak. Pokoknya yang penting kan bergerak dulu. Kenapa? Karena yang samping yang kena bencana, yang masyarakat terluar yang rentan, itu tidak dapat nunggu, ya kan? Kan kita nggak bisa bilang, oh itu udah kelaparan parah, misalkan di Sukabumi Selatan, oh iya kalau kita nggak bisa ngapa-ngapain nunggu izin kan nggak bisa izin belum. Terus izinnya udah 3 bulan, kita bisa melihat bahwa ini upaya terobosan yang ditawarkan Bang Nelwan tadi adalah temporary measure, aturan sementara
agar tidak dikriminalisasi teman-teman yang menunggu untuk perizinan. Tapi pada saat bersamaan baik Kemensos itu dan Kemensos juga mempunyai paradigma yang sama. Tapi dari sini kita akan bertanyakan kalau dari pandangan kan dari Saya bertanya, undangannya kami sudah kirimkan dan hari Selasa. Nah, nanti saya undang satu orang boleh hadir tapi tidak menjadi peserta. Jadi apa saja observer ya. Sedikit perhatian kita tidak menjadikan ini jadi deadlock. Kita selalu mencari deadlock. Karena bagaimana juga kalau kita bicara tentang aturan main, itulah bedanya NGO dengan pemerintah. Pemerintah punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihannya dia kita tidak melakukan apapun kecuali yang diperintahkan oleh regulasi. Sementara rekan-rekan dari NGO kan gitu, mereka bebas melakukan apapun kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Nah ini yang kita perlu persatukan. Jadi bagaimanapun juga saya bisa memaklumi sikap dari rekan-rekan dari Kemensos. Ya karena mungkin undang-undangnya seperti itu, ya mereka memahami undang-undang itu. Kemudian mereka jabarkan seperti itu. Artinya ya kalau begitu yang pada masalah undang-undangnya kita revisi. Dan itu menjadi ruang bersama kita. Saya juga tadi sudah sampaikan kepada rekan-rekan setelah ini nanti sama-sama Mas Presiden dan Pak nanti sudah membuat rumusan dari ringkasan dari polisi ini. Jadi kita akan sama-sama audiens dengan Komisi 8. Siap nggak teman-teman nih? Ini pendataan bukan udah jelas. Apa? Ini kalau saya lagi nih PR yang kita kasih buat Bang Bos. Ada teman-teman di sini lah, jurnalis teman khususnya. Silakan. Ada yang bertanya? Atau masih menyerah? Ada yang online? Online ada yang online nggak? Iya, jawabannya sudah terlalu bagus. Ya, silakan. Boleh minta mic satu lagi, mic di sini. Saya izin berdiri, mungkin boleh dimatikan ya, supaya saya nggak tersorot. Saya tidak di perantara mic aja. Silakan. Tadi mic satu lagi deh. Silakan. Dari mana? Jadi saya bertanya dengan Bapak Dewan, yang kita lakukan ini Pak terkait dengan Undang-Undang PUD 1961 ini, apakah ada ketentuannya itu yang terkait apakah saya masalah kalau dari organisasi sendiri seperti apa? Nah, kemudian bisa dijelaskan lagi ya Pak, yang tiga rentang strateginya apa? Bapak catat tadi. Terus habis itu tadi kan Bapak sempat bilang kalau misalnya mengumpulkan uang sebelum ada bencana ya Pak. Tapi kan memang kalau rata-rata masyarakat Indonesia itu maunya ada momennya dulu Pak. Itu gimana Pak cara untuk membangun masyarakat sebelum ada bencana mereka mau menyalurkan itu Pak. Terus kemudian kita pemerintah yang membawa di Kemensos itu Pak. Kan ini juga di aliansi kan mau mendorong perubahan RUU nomor 1 ini di prolegnas. Apakah dari Kementerian sendiri sudah mendorong untuk berubah atau bahkan undang-undang itu boleh diganti dari Kementerian sendiri dari Pak? Terima kasih kemudian. Sebenarnya dari exit strategi yang saya tawarkan tadi, bagaimana kita tidak menunggu semuanya settle dulu baru kita bergerak. Karena persoalan-persoalan kemanusiaan ini setiap saat, setiap detik, setiap wilayah itu
anak-anak cepat. Karena kita tidak boleh melakukan pembiaran begitu saja tanpa berbuat. Terkait tadi masalah regulasi, nah, seperti saya ingatkan di awal tadi, undang-undangnya tidak bermasalah, hanya saja zamannya sudah berubah. Tentunya setiap zaman itu kan punya problem yang berbeda dan solusinya berbeda. Di undang-undang yang ditetapkan tahun 61, pada saat itu belum ada era digital. Orang belum bisa membayangkan bagaimana mengumpulkan barang dan uang itu melalui aplikasi digital. Itu saja sudah menjadi hambatan buat kita. Saya tidak katakan bahwa undang-undangnya bermasalah, tetapi sudah tidak ada nomor 9 dia akan mengikuti kaidah-kaidah yang digariskan di undang-undang itu, karena penjabaran peraturan turunan undang-undang itu tidak boleh bertentangan dengan hidupnya. Oleh sebab itu, kita berharap ya, nanti secara bersama-sama, saya kira pemerintah juga, tadi seperti saya katakan, nanti hari Selasa kami akan mengundang seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan implementasi undang-undang pengumpulan dan uang, karena harus melalui proses legislasi. Belum lagi saat ini kita sedang menuju kepada otomatik ya. Tapi saya kira ini menjadi peluang juga yang terbuka ya bagi teman-teman masyarakat sipil untuk mendorong perubahan ini cepat. Karena ya, mereka adalah wakil-wakil yang akan bisa pilih. Jadi kan ini salah satu posisi tawar. Tetap kita memperjuangkan legitimasi kepemimpinan di beliau-beliau di sana. Karena saya kira beliau-beliau wakil rakyat di sana kan mewakili suara rakyat. Dan masyarakat sipil ini adalah corong dan saluran suara hati dari masyarakat. Artinya kan ada di posisi yang sama. Itu bisa buang yang sama tadi. Kemudian yang kedua, Kemenko PMK tidak punya posisi legal standing untuk mengajukan perubahan ini, karena Kemenko PMK itu bukanlah lembaga teknis. Karena ini menyangkut masalah urusan teknis, pengumpulan uang dan barang, maka vokal ini ada di Kemensos. Sebagai Kementerian Koordinator yang salah satunya membawa itu, nah itulah alasan kami kenapa kemudian hari Selasa kami undang bukan hanya Kemensos. Kalau kita hanya undang Kemensos kan kesannya kita menghakimi. Jadi kalau kita undang seluruh stakeholdernya, berarti kita menawarkan solusi, mencari jalan keluar. Jadi kita bangun dialog-dialog yang bermartabat dan menuju kepada solusi-solusi yang permanen. Kemudian yang tawaran saya yang ketiga tadi, ya, bagaimana kita supaya kita bisa bergerak, kita masih punya ruang namanya ruang kolaborasi. Semua aspek-aspek pembangunan baik yang dituliskan di dalam RPJM nasional, yang dituliskan di dalam RPJP, kemudian juga di impres percepatan penanganan isu strategis, di situ selalu disesuaikan dengan menggerakkan dan melibatkan potensi masyarakat. Kita tidak ada di dalam isu. Nah itulah bagaimana cara kita menggalang dan melibatkan masyarakat itu. Tentu menjadi dalam satu gerakan yang sama. Ketika kita bicara alam, kita punya klaster nasional penanggulangan bencana. Ketika kita bicara isu-isu kemanusiaan, kita punya BSK. Ketika kita bicara tentang apa tadi penurunan angka kemiskinan, kita punya Impres nomor kemiskinan ekstrim. Ketika kita ingin mengadvokasi daerah-daerah marginal dan terluar, ya, kita punya Impres nomor 105 tahun 2021 tentang percepatan pembangunan daerah tertinggal. Banyak hal di situ. Dan di setiap regulasi-regulasi yang inklusif semacam itu selalu ada ruang partisipasi masyarakat. Saya kira tidak ada aturan yang kita langgar. Kita dudukkan pada
posisi mana kita mulai bergerak. Inilah semua apa yang saya sebutkan tadi. Kenapa penting kita membangun dari ruang-ruang kolaborasi. Layanan publik hari ini bukan lagi menjadi dominasi pemerintah kita, tetapi sudah menjadi ruang bagi semua aktor. Prinsip yang kita praktekkan di dalam kolaborasi itu ada 4 aspek. Yang pertama, kita punya visi bersama. Jadi jangan pemerintah punya pandangan sama, NGO punya pandangan yang berbeda. Kalau kita bicara penghapusan masalah kemiskinan, prinsipnya satu, imparsial. Tidak boleh memihak kepada pihak mana, tidak boleh memilih kepada mana pun. Pokoknya statusnya kemiskinan harus dihapus. Stunting pun begitu, bencana pun seperti itu. Jadi visi yang sama. Yang kedua itu kita kolektif. Jadi pemerintah bukan atasan dari masyarakat sipil. Masyarakat sipil juga bukan konsultan bagi pemerintah. Tetapi ini adalah satu gerakan bersama. Karena kita sudah sepakat kolaborasi itu ya dilakukan secara bersama-sama. Kesetaraan. Prinsip yang ketiga, komunikasi yang multi arah. Jadi tidak hanya mendengar apa yang disampaikan arahan-arahan dari pemerintah, tapi juga harus menerima masukan-masukan, saran-saran masukan. Karena yang tahu persoalan, yang tahu permasalahan, yang tahu resources adalah mereka-mereka yang dekat dengan persoalan-persoalan itu. Yang tidak kalah pentingnya itu aspek yang apa? Berbagi sumber daya. Tidak semua pelaku-pelaku kemanusiaan ini memiliki sumber daya yang konkret. Mulai dari kebijakan, program, anggaran, personil, kelembagaan, dan cabang-cabang layanan tidak semuanya. Kedua, satu lembaga dengan lembaga yang lain menjadi penting. Sehingga nanti yang memiliki pengetahuan bisa berkontribusi, yang memiliki anggaran bisa berkontribusi, yang memiliki sumber daya peralatan dan sarana bisa berkontribusi, yang memiliki kemampuan komunikasi dan lain sebagainya itu bisa. Dan syukur-syukur kalau misalnya ada yang memiliki satu lembaga yang memiliki semuanya, seperti misalnya LP2 apa, mereka punya rumah sakit, punya EMI, punya besar, punya sekolah, punya konsultan, punya IT, juga punya manajemen finance. Nah, justru keterlibatan mereka itu di dalam kolaborasi itu bisa kita jadikan sumber inspirasi dan sumber pengetahuan bagi peserta lain berbagi pengetahuan, berbagi sumber daya, berbagi sumber daya. Aspek ini yang kita lakukan di depan. Sehingga menurut saya tidak ada yang salah kalau kita kelola kegiatan-kegiatan semacam itu dan kegiatan itu melalui proses kolaborasi. Karena memang pemerintah juga sudah mengarah ke sana, sudah melakukan hal yang sama. SDGs misalnya, dokumennya kan kita sudah bersama, bukan hanya pemerintah. Ada materi usulan dari masyarakat sipil, ada materi yang dimasukkan dari dunia usaha, dari akademisi, dan ada juga naskah teknokratik dari disusun oleh pemerintah lewat Bapenas. Kemudian itu dipadukan, disatukan. Begitu di global, kita mengakomodir ya dokumen-dokumen dari negara maju, dokumen-dokumen dari negara berkembang, dokumen-dokumen usulan dari negara-negara miskin, dan juga dari masyarakat sipil, dan juga dari private sector. Kemudian digulung menjadi satu, melahirkan 8 agenda SDGs yang akan menjadikan sasaran yang akan kita capai sampai dengan 2030. Saya kira tidak ada yang berkhianat, tidak ada yang meninggalkan satu sama lain, karena kita sudah berkomitmen bahwa nomor tidak boleh ada satu yang ditinggalkan. Nah, kalau hari ini kita merasa lebih kuat, lebih mapan, lebih sempurna, berarti itu harus ikut lagi ya. Nah, itu kan berarti kita berbeda kepada komitmen yang kita bangun. Mudah-mudahan tidak ada yang merasa dikhianati dan tidak ada juga yang mencoba-coba berkhianat. Itu akhir kata dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Tadi sudah diklik namanya Bang Melwa. Jangan pakai Pak di sini. Bang Hamid, belum saya memperkenalkan diri, saya Mahfud selaku koordinator kedaruratan. Saya tugas kami itu bagaimana membantu Pak
Bang Hewan dalam hal ini untuk melaksanakan kerja-kerja koordinasi sinkronisasi dan pengendalian Kementerian dan lembaga khususnya kami di bidang kedaruratan terkait urgensi maupun kontribusi dari masyarakat sipil khususnya rekan-rekan dari filantropi ini memang dari berbagai kegiatan kebencanaan selalu senantiasa mengisi ruang-ruang kosong yang pemerintah memang tidak ada di dalamnya. Ini sangat terbantu dengan peranan lembaga filantropi dan masyarakat sipil ini. Kemudian terkait dengan yang kedua bahwa pengumpulan uang dan barang ini kami selaku staf daripada Bang Elwan ini sudah melaksanakan kegiatan dengan dua strategi. Pertama yaitu terkait dengan isu aktual dan juga isu-isu strategis. Itu terkait dengan isu-isu aktual, kita bagaimana kegiatan kedaruratan yang kami dalam hal membantu beliau ini bisa terlaksana secara terencana, terpadu dan juga terukur. Kemudian isu-isu strategis tentu banyak. Bagaimana termasuk kita mengkanalisasi PUB ini ke dalam isu strategis kami di asisten kedaruratan dan manajemen pasca bencana. Kami dengan semangat juga membantu beliau dan menempatkan isu PUB ini ke dalam isu strategis kami di Kemenko PMK. Kemudian yang kedua terkait dengan upaya politik yang sudah dihasilkan pada hari ini, kami melihat bahwa perlu dipahami juga oleh rekan-rekan semua bahwa kerja-kerja pemerintah ini bisa dalam penanggulangan bencana ada tiga aspek, yaitu regulasi, kelembagaan, dan juga tata kelola. Secara regulasi ini harus kita pahami bahwa aspek regulasi atau aturan-aturan yang ada ini tentunya didasari dengan berbagai pertimbangan. Yang pertama itu landasan sosiologis, kemudian landasan juga filosofi dan juga landasan yuridisnya. Yang perlu kita pahami juga bahwa rekan-rekan di Kementerian Sosial tentunya berbuat dan bertindak mengusung Permensos ini tidak lain dan tidak bukan adalah berdasarkan undang-undang di atasnya. Artinya undang-undang 8 ya, undang 1 ya. Ini juga tentu tidak bisa kita hindari. Para pengambil kebijakan rekan-rekan Kementerian Sosial tetap menggunakan landasan yuridis ini untuk menyusun Permensos tersebut. Namun kalau saya mengutip kata-kata Pak Asmin tadi bahwa undang-undang tersebut ini sudah bersifat all party administration. Tapi bagaimana kita artinya bagaimana pemerintah ini lebih kepada mengarahkan daripada mengatur. Inilah nafas dan sifatnya sentralistik, bagaimana melakukan ini terdesentralisasi. Begitu undang-undang kebencanaan, undang-undang 24 tahun 2007, IDP 21 juga tahun 2021, amanat daripada PPI juga agar pemerintah berperan aktif dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana. Jadi di dalam regulasi ini juga sudah jelas. Nah, mungkin masukan kami untuk Bang Hamid dan teman-teman sekalian terkait dengan polisi BRIP ini. Jadi kita memahami bahwa rekan-rekan di Kemensos juga ini tentu menjadikan aturan yang sementara existing ini adalah undang-undang itu tadi. Nah, sehingga nanti ketika kita mencoba penajaman terhadap isu ini, coba kita rumuskan, misalnya nanti Pak Hamid mohon kami bantu misalnya nanti ke depan, yang isu ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang 61, tapi itu menjadi penting gitu, yang ada di Kemensos ini. Sehingga kita apa yang menjadi isu strategis nantinya di dalam revisi kita itu lebih mengarah kepada hal-hal yang sifatnya tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Kemudian isu itu kita anggap penting gitu. Jadi kita tidak membahas dengan sekian permasalahan-permasalahan yang cukup panjang, tapi bagaimana kita mencari prioritas terhadap masalah ini gitu. Misalnya kalau kami terkait dengan revisi Undang-Undang 240 itu
hanya dua poin yang menjadi perbedaan atau khusus antara legislatif dan eksekutif, misalnya terkait dengan nomenklatur atau terkait dengan pendanaan, direktur pendanaan di sana. Jadi pintu masuknya adalah dengan Permensos ini kita coba melihat misalnya merumuskan misalnya dua isu atau beberapa isu lah. Kalau kita melihat tadi membedah secara lebih jauh, ya mungkin kali juga terkait dengan isu PNB ini juga baru charge pada saat ini gitu. Yang kurang lebih mungkin 6 bulan lah kami melihat isu ini gitu. Jadi harapan kami ketika ini kita bawa misalnya nanti kepada rapor teknis eselon 1 kalau memang nanti merekomendasikan ini, jadi penajamannya sudah jelas ini, dia nggak bertentangan dengan aturan di atasnya. Kemudian juga hal ini apa yang harus diputuskan gitu, yang menjadi urgensi di dalam revisi regulasi ini, khususnya misalnya di Permensosnya, sehingga nanti isunya jadi cuma 2 atau 3 gitu. Bukan belanja masalah yang coba kita sodorkan. Mungkin itu terkait dengan komitmen kita bahwa regulasi secara undang-undang yang penting. Yang kedua, kemudian memang seperti yang disampaikan Pak Asden tadi bahwa kita juga senantiasa membangun komunikasi multi arah. Kami kebetulan kemarin juga silaturahmi dengan kawan-kawan di Kementerian Sosial yang memang terkait dengan isu yang 10% itu ya, ada juga di Permensos sekarang sudah ada lagi, tapi di Permensos sebelumnya ada gitu kan. Jadi juga ya terkait dengan ini, kalau memang enggak isunya nanti cukup 3 atau apa saja gitu yang menjadi prioritas daripada kita terhadap Permensos ini, sehingga nanti itu merupakan pintu masuk, tapi nanti yang lain-lain bisa kita elaborasi lebih jauh gitu, supaya dia tidak bertentangan dengan undang-undang yang ada di atasnya, karena saya juga belum membedah terlalu jauh gitu. Mungkin hal-hal ini, tapi tentunya ini secara isu kami juga mengawal nanti membantu Pak Asger terkait dengan isu strategis di bidang pengumpulan uang dan barang ini. Mungkin demikian itu tambahan dari kami, rekan-rekan di sana. Terima kasih. Kalau saya mau menanggapi, Ya. Saya ingin komparasi ya, sebenarnya kalau kita lihat di undang-undang yang tahun 61 itu kan undang-undangnya sangat general sekali. Nah, kemudian itu diterjemahkan di PP terkait sumbangan dan sebagainya. Ada beberapa saya lihat sebenarnya pengaturannya justru bertentangan Pak. Misalnya saya sebut tadi ya terkait kalau di undang-undang dan PP itu disebut yang bisa menyelenggarakan ini adalah organisasi, jadi tidak disebut badan hukum. Sehingga di sebelumnya peraturan menteri, keputusan menteri sebelumnya itu kepanitiaan dibolehkan, individu dibolehkan tanpa badan hukum tanpa badan hukum. Nah itu karena menunjuk di PP sama itunya itu hanya disebut organisasi, tidak berbadan hukum. Nah itu yang kebablasan justru yang di Permensosnya itu langsung di state sebagai yayasan dan perkumpulan, kemudian inisiatif yang lain itu terpinggirkan. Kemudian yang lain soal tadi ya pengecualian itu kalau di undang-undang sama di PP-nya sudah jelas-jelas itu sumbangan wajib keagamaan. Jadi tidak itu. Kemudian kebablasan di Permensosnya disebut sebagai zakat. Dan begitu disebut sebagai zakat, ya tentu bertentangan dengan undang-undangnya karena di situ ada yang berupa dana sosial dan wajib keagamaan itu nggak hanya zakat, tapi ada kolektor, perguruan, dunia, dharma dan lain-lain. Itu yang jadi masalah. Nah, jadi itu beberapa yang mungkin kita perlu cek. Jangan-jangan karena misalnya menunggu undang-undangnya cukup lama, mungkin PP-nya yang diperbaiki. Karena dengan memperbaiki PP, dengan memanfaatkan
bulan sekali. Itu nggak ada. Ya, Mas Wanita sudah ngecek itu disebut gara-gara di PP-nya ada 3 bulan sekali, yang kemudian membuat rekor kita. Gitu. Nah, salah satu opsi yang dimungkinkan yang mendorong pemerintah memperbarui PP-nya. Dengan itu kita bahas nanti hari Selasa. Teknis, saya takut nanti saya memberikan janji palsu. Ya, ini hanya rekomendasi dan nanti bisa disampaikan. Jadi kalau nunggu undang-undangnya ini sistem dinamika politik di DPR yang belum tentu bisa selesai dalam setahun 2 tahun gitu. Jadi kita bisa kemudian yang kita bisa ini kan adalah undang PP ini diperbaiki, dengan begitu kemudian nanti Permensosnya bisa menyesuaikan. Sebenarnya yang lebih ekstrim lagi kemarin kita sempat mendiskusikan, cuma banyak di antara kita sepakat karena itu jalan lintas Perpu. Karena dengan Perpu selesai itu kita dengan Perpu, begitu Perpunya terbit, otomatis DPR akan segera membahas Perpu jadi undang-undang. Kita rekomendasikan nanti Pak di hari Selasa. Sama-sama. Boleh. Ini masukan kita. Jadi kalau kerepotan di undang-undangnya, karena sekali lagi ini proses politik ya, pokoknya harus jalan dulu ya, maka PP-nya yang bisa dirubah, karena di PP-nya yang memang agak rumit dan detail. Demikian Mbak Sita. Oke, kita tinggal 5 menit lagi waktunya. Kalau ada yang benar-benar urgent pertanyaannya silakan, tetapi pendek, sehingga bisa jawab dengan pendek. Kalau nggak ada, kita tutup. Kita tutup proses diskusinya. bisa disambung. Sebelum saya ketok dulu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rabusan dari Dompet Bapak. Tadi Mas Ami bilang dalam terakhir itu ya. Sebenarnya itu tidak demokratis di kenapa dalam demokratiskan dari itu aja. Ya, Perpu itu sebenarnya pilihan terakhir, Mas. Karena kita menunggu di DPR-nya itu udah lama, mulai tahun 2018. Dan di antara kita sebenarnya banyak yang tidak menyepakati itu. Itu hanya opsi terakhir. Kalau ya kita udah mentok gitu. Sementara kan ini bencana terus terjadi. Kita mau bergerak, kalau harus ngurus izin sama. Kalau kita bergerak bisa dipidana karena kita nggak dapat izin. Nah itu kemarin itu terlihat ada beberapa, bahkan sampai ada usulan judicial review ya, judicial review. Ada beberapa opsi kemarin tuh, ada judicial review, ada Perpu, ada mungkin PP-nya, karena PP ini yang rumit sebenarnya. Aturan 3 bulan, aturan terkait itu semua muncul di PP, sehingga tidak bisa tidak kemudian Permensosnya mengikuti, sehingga mudah-mudahan bisa dirayu pemerintah untuk memperbaiki PP-nya dengan memanfaatkan undang-undang yang sebenarnya nggak terlalu jelimet ya, karena undang-undang tahun 61 singkat sekali, simpel, dia hanya prinsipnya izin, kemudian kalau nggak izin dipidana, bahkan ini cuma 10.000 rupiah. Pidana 3 bulan. Dan hasil perjalanan dananya dihampas oleh negara. Mana ini jelas sebelum dia tadi pengertiannya, Mas, sebelum dia tadi pemahaman tentang itu mungkin salah satu pilihan yang dijawab oleh Mas Awan. Tapi saya ingin sampaikan ketika Perpu itu hanya dimungkinkan jika keadaan memaksa dan darurat. Dan saya kira tidak pada posisi itu. Kalau masih ada tadi sudah eksis
strateginya. Jangan ke sana dulu lah Pak. Jadi itu tetap menjadi pemikiran. Ya. Ilmu itu kan boleh berkembang kemana-mana. Saya pikir itu kan yang merdeka. Tapi kita bicara sekarang tentang kebijakan publik. Kebijakan publik itu kan ada koridornya. Kapan satu kebijakan itu diambil ya sesuai dengan kondisinya. Tapi kalau itu Pak nggak ada pilihan. Karena itu hanya dimungkinkan jika tiada memasak dan darurat. Terima kasih. Jadi pesan terakhir saya bicara menuju Roma. Jadi kalau jalan ini jangan banyak dan jalan jauh-jauh. Oke, terima kasih pada panel siang hari ini atas diskusinya yang konstruktif, menggigit duluan dan direspon dengan sangat cepat, gerakan super cepat. Harapannya tentu saja pertemuan dari Selasa minggu depan teman-teman bisa sama-sama konstruktif mencerahkan dan memberikan harapan yang kecil kemungkinan untuk di PHP gitu ya. Oke, apa namanya? Saya minta Bang Ali, kita mau bikin sedikit upacara penyerahan policy brief dari Bang Hamid sebagai wakil dari aliansi. Oh, bertiga lah. Takut ya maksudnya. Minta untuk sendiri, Samit, Mas Arif, nanti kalau balik jadi pemeda. Oke, silakan. Foto-foto, jadi nggak ada perempuan nanti narain. Tiga, dua, satu, biasanya kalau ada foto gini, ayo gaya bebas kan sudah Jadi bahan ini nanti akan saya. iya, kan saya sudah sih di PR-nya diserahkan pada wartawan. Kalau sama ada tiga ini orang kita kejar ya. Gak apa ya Pak, saya kejar ya. Oke, teman-teman para jurnalis yang kami sayangi, terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir siang hari ini bersama kami. Aliansi yang dibentuk untuk mendorong perubahan dari regulasi tentang sumbangan sehingga bisa lebih baik bagi upaya yang baik memberikan sumbangan untuk masyarakat. Terima kasih Bang Irwan sudah berkenan hadir, juga Pak Samit, Mas Arif dan Yusan, juga dukungan dari SIP untuk acara siang ini. Kami sangat hargai. Ini adalah kerja gotong royong. Teman-teman sudah kenal, sudah tahu di sana ada Mas Ali dan teman-teman para pemikir yang berpendapat gayanya udah kayak bodyguard ya, memastikan bagaimana keluar dari sini membawa terima kasih semua dan juga ini sudah fasilitasi tempat untuk pertemuan siang hari ini. Saya sudah mohon maaf atas kesalahan dalam berucap. Jadi mohon jangan ada hati di antara kita. Mudah-mudahan kita dapat bersama semua yang tadi punya pikiran terbuka, punya pikiran kolaborasi dan punya pikiran masyarakat ini. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.